Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amdolian dari Aldi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang parallel processing. Nah, parallel processing sendiri adalah teknik untuk memproses data yang memungkinkan beberapa komputer untuk melakukan tugasnya secara bersamaan. Adapun platform yang tersedia untuk melakukan parallel processing saat ini yang paling terkenal itu ada dua, MPI dan Hadoop. Nah, MPI sendiri adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mengirim besar antar proses pada sistem paralel. Sedangkan Hadoop adalah sebuah kerangka kerja open source yang digunakan untuk memproses data besar secara paralel. Nah, yang pertama ada MPI. MPI itu merupakan salah satu platform paling lama dalam dunia pemrosesan paralel dan salah satu yang paling terkenal juga. MPI ini populer digunakan di dunia akademis. Ya, contohnya saat ini platform ini menawarkan berbagai kemampuan, diantaranya mengirim pesan antar proses dengan singkat dalam sistem paralel, sehingga memungkinkan komputer untuk bekerja secara bersamaan tentu saja. Nah, MPI sendiri juga mendukung beberapa jenis operasi paralel seperti pengaturan sinkronasi, penggunaan shared memory, pengiriman pesan, dan lain-lain. Dengan ini, MPI dapat mempercepat waktu pemrosesan data dan meningkatkan efisiensi komputasi mereka. Nah, selanjutnya ada kelebihan MPI. Kelebihan MPI ini kerumitannya sudah terintegrasi dalam message processing interface sendiri, membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk dalam melakukan komputasi paralel. Nah, MPI juga memiliki berbagai macam protokol sehingga membuat MPI memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Adapun kekurangannya, MPI ini susah ataupun tidak dapat menangani jumlah data yang besar, sehingga walaupun dia memerlukan banyak waktu atau memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pemrosesan tersebut, sehingga sangat tidak disarankan untuk menangani jumlah data yang besar. Nah, selanjutnya platform yang kedua itu ada Hadoop. Hadoop sendiri adalah platform yang digunakan untuk memproses data besar secara paralel. Nah, contohnya ada pada penerapan citra satelit. Nah, tekniknya menggunakan MapReduce, yaitu teknik pemrosesan data yang memungkinkan berbagai komputer untuk memecah tugas-tugasnya menjadi beberapa bagian kecil dan kemudian memprosesnya secara bersamaan. Jadi nanti ketika ada data masuk, dia akan dibagi-bagi, lalu diproses secara bersama, lalu dikumpulkan kembali. Nah, hal ini mempercepat waktu pemrosesan data dan meningkatkan efisiensi komputasi mereka. Adapun kelebihannya, kerangka kerja Hadoop ini merupakan platform yang sangat fleksibel dan memungkinkan pengguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar, sehingga skalanya lebih besar daripada si MPI tadi. Bisa dibilang MPI dan Hadoop itu adalah MPI versi lama, Hadoop yang versi terbaru. Adapun kekurangannya, ya berbatas pada skala tentu saja, terus bergantung pada sumber daya, karena semakin tinggi kecepatan pemrosesan data yang diinginkan, maka semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan, serta kompleksitas yang tinggi. Nah, untuk perbandingan MPI dan Hadoop, meskipun MPI dan Hadoop merupakan sama-sama dua platform paralel, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. MPI lebih cocok untuk digunakan pemrosesan data yang kompleks dan memerlukan sinkronisasi ketat, sedangkan Hadoop lebih cocok untuk digunakan pemrosesan data yang tidak terstruktur dan sangat besar. MPI juga lebih fleksibel dalam hal konfigurasi, sedangkan Hadoop memiliki antarmuka atau GUI yang lebih intuitif. Oleh karena itu didasarkan kepada keinginan masing-masing ingin menggunakan MPI ataupun Hadoop. Nah, adapun untuk penerapannya, contoh penerapan MPI itu adalah pada pemodelan cuaca dan analisis data medis.
serta pemrosesan data transaksi keuangan. Sedangkan Hadoop digunakan untuk memproses data citra satelit yang memerlukan pemrosesan cepat dan singkat dalam menangani data yang besar. Nah, kesimpulannya adalah parallel processing itu sendiri adalah teknik yang sangat penting dalam pemrosesan data karena dapat mempercepat dan mempersingkat waktu pemrosesan data. Tentu saja dalam penerapannya sudah ada dua platform yang terkenal, yaitu MPI dan Hadoop. Nah, MPI dan Hadoop sendiri telah digunakan secara luas di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis. Sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.